pengkhotbah di seluruh dunia. Dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan Pendeta Resli Lubis. Sehat semua? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Yesus Kristus. Kita akan saksikan video ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Kita saksikan video ini. Dari hambanya, Rasul Paulus II, Rasul Allah, akhir dari akhir zaman, dari Indonesia, Papua Sorong. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni, yang belum pernah ada di kolong langit ini, sebagai sebuah berita yang mengejutkan, berita yang membuat manusia tercengang, bahwa seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan cukup lama mereka menanti-nanti tapi tidak kunjung datang. Pengkhotbah di seluruh dunia. Dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Itulah Indonesia. Dan seluruh dunia harus mengetahui bahwa nubuat dari Tuhan Yesus Kristus menubuatkan bukan dia yang mau datang kedua kali, tapi anak manusia. Sehingga seluruh dunia ini dalam kesesatan, dalam kebodohan, menanti-nanti hal yang tidak akan datang, malah yang sudah datang akan ditolaknya. Rasul Paulus II akan membuka rahasia yang tersembunyi ini. Kita membaca nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Firman ini berbunyi demikian. Karena seperti kilat memancar dari timur dunia, timur ujung dari dunia ini, setelah timur Israel Palestina, inilah Indonesia. Dan ujung timur Indonesia adalah Papua. Inilah ayat nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, karena seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia ini? Kata Tuhan Yesus, anak manusia ialah anak manusia datang dari timur dunia, bukan datang dari Israel, bukan datang dari Eropa, tapi datang dari Indonesia. Inilah nubuatan yang hebat, yang benar. Semua agama Kristen sedunia, semua para pendeta sedunia sesat. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Siapakah yang mau datang itu? Anak manusia. Apakah anak manusia itu sudah datang? Sudah. Di mana? Ada di Indonesia. Luar negeri, negara Israel, sudah diperlihatkan anak manusia itu kepada Nathan. Orang jauh di umur 15 tahun. Dia melihat Mesias itu, anak manusia itu adalah orang berdosa yang sudah tidak berdosa lagi, sudah suci, kudus, sempurna, rohaninya setaraf dengan rohani Tuhan Yesus. Kita membaca nubuatan Tuhan Yesus yang hebat ini dalam Lukas 17 ayat 24 dan 25. Nubuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bernubuat. Tidak ada seorang pendeta yang pernah membaca Alkitab ini, membaca ayat Alkitab ini, mengerti ayat ini. Inilah nubuat Tuhan Yesus tentang anak manusia dalam Lukas 17 ayat 24. Karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, timur ujung, barat ujung, bersinar di langit, menerangi di langit. Kebenaran murni Allah di langit diterangi oleh anak manusia itu. Sekali lagi 24. Karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, demikian juga kedatangan anak manusia pada harinya itu. Tanggal, bulan, tahunnya. Kapankah tanggal, bulan, tahun, hari kedatangan anak manusia? Alkitab ada menulis. Tapi tidak seorang bisa menemukan itu kalau bukan Rasul Paulus II yang membuka ayatnya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menurut
pandangan Alkitab dan menurut pandangan saya ini adalah pengajaran yang keliru, yang salah. Mungkin saudara kita ini salah dalam memahami, dalam mengartikan ayat yang dia baca tadi dari Matius 24 ya. Dia salah memahaminya. Dia katakan itu nubuatan Yesus. Yesus yang bernubuat, anak manusia ya akan datang. Jadi dia mengartikan bahwa Yesus dan anak manusia itu berbeda gitu loh. Jadi yang datang kedua kali nanti itu adalah anak manusia, bukan Yesus. Menurut pendapat dia, Yesus sudah datang. Jadi nggak ada lagi kedatangan Yesus yang kedua kali gitu. Karena apa? Karena Yesus sudah menubuatkan tadi di dalam Matius 24, kalau bisa dibacakan ya, ayat 27 ya, dikatakan bahwa anak manusia itu akan datang. Ya, jadi ini katanya nubuatan Yesus untuk kedatangan anak manusia. Sehingga dia membedakan Yesus dan anak manusia. Padahal kalau kita baca baik-baik dari konteksnya, Yesus itu sedang membicarakan dirinya. Nah, jadi kita akan buktikan siapakah anak manusia yang sebenarnya ini. Kita nggak bisa dari referensi satu ayat itu saja. Kita akan buktikan apakah Yesus ini yang disebut anak manusia, atau anak manusia itu mengacu ke Yesus, atau Yesus ini juga gelarnya anak manusia ya. Saya akan buktikan di dalam Alkitab begini saudara. Kalau kita baca di dalam Matius 17 ayat 22, dia katakan begini. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, sampai di sini memang kita rancu ya, ngartikannya ya. Tapi ketika ayat 23 baru di situ ada arti yang akurat. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi jelas ya, mulai dari zaman Adam Malik sampai zaman Saddam Hussein sampai sekarang, nggak ada orang yang mati hari ketiga bangkit, nggak ada. Hanya Yesus saja. Berarti ini kan anak manusia ini untuk Yesus, begitu loh. Ya, jadi saya akan buktikan dulu anak manusia yang dimaksudkan itu Yesus. Nah, saudara, kita akan buktikan lain lagi ya. Benar nggak anak manusia itu Yesus? Gitu loh. Anak manusia itu Yesus. Di sini kalau kita lihat konteksnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, waktu itu ada orang yang lumpuh, yang sudah bertahun-tahun lumpuh, terus mereka mendengar ada Yesus ya hadir di wilayah tersebut, sehingga mereka membawa orang lumpuh ini. Ya, orang lumpuh ini diturunkan dari atas atap, dan waktu itu Yesus berkata begini. Saya akan bacakan. Yesus berkata di dalam ayat ini, di Lukas 5 maksud saya, ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya kan? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa menurut ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus jawab, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, jadi Yesus tahu apa yang ada di hati, di pikiran ahli Taurat orang Farisi tadi. Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Yesus sendiri ini maksudnya, anak manusia mengampuni dosa. Berkatalah kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Jadi jelas di sini Yesus ya mengatakan dosamu sudah diampuni kepada orang lumpuh tadi. Ahli Taurat Farisi marah. Siapa orang ini bisa mengampuni dosa? Apakah dia Allah?
Nah, Yesus, dia tidak langsung bilang aku Allah, tapi dia bilang supaya kamu tahu anak manusia. Di situ gelarnya anak manusia, mampu mengampuni dosa. Nah, masih ngeyel juga, dia bilang mana lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni atau berjalanlah. Berjalanlah, orang itu berjalan. Jadi jelas di sini ya, dua alat bukti, dua saksi yang membuktikan bahwa anak manusia itu adalah gelar Yesus. Saya akan lanjutkan lagi ya. Saya baca di Matius 16 ayat 13 dan seterusnya. Ceritanya begini nih, saya persingkat saja. Ya, waktu itu Yesus dan murid-muridnya di Kaisarea Filipi, mereka sedang duduk kongko-kongko begitu ya. Yesus bertanya begini, ya, menurut kalian siapa saya? Begitu ya. Jawaban mereka berbeda-beda. Saya kasih ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah ada Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, terus kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Yesus bisa memberikan kunci kerajaan sorga, bayangkan. Ya, di sini dibilang siapa menurut kamu saya ini? Ya, jadi kalimatnya di sini dikatakan biar saudara tahu ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jadi ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Elia, ada yang bilang siapa lagi? Elia, Yohanes, atau salah seorang dari para nabi. Yesus bilang, menurut kalian siapa? Petrus bilang, Mesias, anak Allah yang hidup. Oh iya benar, bukan kau yang mengatakan, Bapa yang menyatakan. Jadi jelas di sini anak manusia itu Yesus, Mesias. Oke, ya. Yang berikutnya saya harus kasih ke Bapak ini. Saya nggak tahu nama Bapak ini siapa. Oke ya. Saya akan bacakan sekali lagi ini ya. Terus di Matius 12 dikatakan gini. Ya. Ayat yang ke-8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi ceritanya gini, Yesus dan murid-muridnya lagi berjalan, salah seorang muridnya ngambil bulir-bulir itu, makanan pohon itu dimakan. Jadi orang-orang yang terikat dengan hukum-hukum Taurat itu marah. Orang Yahudi, Farisi itu. Dia katakan ini melanggar hari Sabat. Bla 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 bla. Yesus bilang di ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi anak manusia yang dimaksudkan di sini Yesus, Tuhan atas hari Sabat. Nah, terus si Paulus kedua tadi mengatakan ya, orang-orang Kristen, pendeta-pendeta goblok tolol. Yesus sudah datang, dia tidak akan datang lagi. Yang datang anak manusia. Yesus nggak datang lagi. Karena Alkitab bilang, dia datang dari timur. Gitu. Jadi timur itu dikatakannya Indonesia. Karena di Indonesia, Sorong itu, Papua itu memang bagian timur, termasuk NTT ya. Nah, saya bingung juga ngelihat dia ini ya. Jadi dia katakan, anak manusia itu dari timur, dia bilang. Dari Indonesia, jadi sudah datang. Sorry, dia bilang, sudah datang Yesus itu. Ya, jadi tinggal anak manusia itu. Saudara, saya akan buktikan ya, Yesus sudah datang atau belum yang kedua kali maksud saya. Kita baca di Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, saya akan bacakan. Ya. Sabar saudara. Waktu Yesus terangkat ke sorga, apa ya? Di sini dikatakan ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus kan belum datang kembali kan? Jadi mari kita semua orang yang percaya, kita tetap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Jadi yang mengaku dirinya Paulus kedua tadi, ya saya berdoa supaya dia berubah ya. Supaya dia berubah. Jadi kita bukan orang-orang bodoh, kita orang yang tahu firman Allah. Tuhan Yesus, aku berdoa buat yang mengaku dirinya Paulus kedua, Engkau jamah, Engkau selamatkan dia supaya dia mengenal kebenaran. Buat semua yang subscribe, jauhkan dari penyakit corona dan lindungi, jagai, berkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.